Prof Mahfud kan sudah keluar nih waktu ketika Jokowi mulai cawe-cawe di MK dan lain sebagainya, sudah maju sebagai wakil presiden. Kaget nggak Prof Mahfud itu melihat tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi? Kaget nggak? Karena kan Prof Mahfud ini sempat akrab nih. Iya, sudah saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022, terus terang. Kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Kalau udah datang ke saya di lobby juga itu, gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah, gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof Mahfud di lobby nih? Oh iya. Siapa itu yang melobi? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya, Prof? Ya, buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari. Nanti kita sidang MPR dari pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan. Besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Sepertiga mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 2/3, 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju, udah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Paling penting ya. Nah, sejak itu Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah, kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja, kan COVID-nya 2 tahun. Tadi itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan ini nggak bisa. Lu Pak Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri. Iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi gitu. Iya kan? Menko Polhukam apa? Saya bilang bukan itu masalah, ini masalah konstitusi, Bung. Saya bilang masalah konstitusi, nggak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, karena ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko, kenapa di majelis? Saya tidak di waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong. Saya ikut menggagal, termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023. Coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah. Tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu. Sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Mahfud MD. Tentunya ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik saat ini. Teman-teman, kita tahu bahwa seorang Mahfud MD, beliau udah lama bergabung dalam kabinet Joko Widodo, yang dimana beliau pada saat itu menjadi Menteri Polhukam. Dan dia tahu pastinya sebelum seorang pemimpinnya, apa yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpinnya, dia akan tahu dan merasakan segala sesuatu, baik itu sebuah kejanggalan, kebenaran, dan aib-aib seorang presiden. Nah, pada saat ini tentunya ini malah petaka bagi seorang Jokowi ketika Mahfud MD sudah tidak lagi bergabung dalam pemerintahan, ataupun pada saat itu ia mengundurkan diri dalam pemerintahan Jokowi. Kenapa? Karena dia menilai Jokowi saat ini sudah tidak netral dan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, disinilah Mahfud MD menunjukkan sikap kesatriannya yang begitu luar biasa, memberikan tanda-tanda bahwa beliaulah yang memang harus keluar dari kabinet pada saat itu. Nah,
Kita lihat saat ini ketika Mahfud MD sudah mendukung partai-partai yang memang pro kepada masyarakat, dan dia memilih tindakan yang tepat ketika ia bergabung bersama PDI Perjuangan. Di situ PDI Perjuangan juga telah dikhianati oleh Joko Widodo, malah jadi Mahfud MD yang kembali untuk menggantikan posisi seorang Jokowi. Nah, sekarang kita tahu teman-teman bahwa ya Jokowi saat ini sedang belum tenang. Kenapa saya katakan demikian? Karena Jokowi masih fokus kepada hal-hal yang duniawi, yang masih terlihat mata. Dia masih mengumpulkan harta di dunia supaya dia terlihat hebat, terlihat king, terlihat baik di mata masyarakat. Nah, padahal tindakan-tindakan Jokowi yang begitu gegabah sehingga Mahfud MD membongkar-bongkar hal ini. Nah, pada di masa Jokowi ada banyak permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Dan tentunya Mahfud MD mengetahui semuanya itu. Dia tahu apa yang terjadi di masa Jokowi, kenapa tidak berani membongkar semuanya itu. Padahal dia mengatakan bahwa dia sudah mengantongi nama-nama orang tersebut, baik itu korupsi, mafia tanah, mafia migas, dan berbagai macam hal-hal lain yang memang Jokowi udah tahu sebenarnya, tetapi dia tidak berani membongkar semuanya itu. Nah, pada saat ini kenapa di masa Prabowo Subianto itu berani terungkap semuanya dan berani belak-belakan bahwa ini pelakunya, bandar judi online, bandar mafia tanah, semuanya narkoba, itu terdeteksi dan terekspos di media sosial bahwa itu telah ditangkap. Tentunya ini gebrakan yang luar biasa bagi negara kita, bahwa memang perbedaan antara Jokowi dan Prabowo itu sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa? Mungkin Jokowi pada saat itu masih fokus kepada dirinya. Dia tahu bahwa dirinya bukan lagi presiden nanti. Dia masih mempersiapkan strategi-strategi untuk tetap berkuasa, tetap berjaya, supaya masyarakat tetap memilih dia. Tetapi itu salah, men. Karena sekarang ini masyarakat tidak bisa dikelabui dengan omongan, masyarakat tidak bisa dikelabui dengan parcok, bansos, dan berbagai macam hal lain. Masyarakat saat ini udah pada pintar-pintar, mereka tahu apa yang harusnya mereka lakukan, apa yang harusnya mereka perbuat untuk negara ini. Negara ini dipenuhi dengan masalah-masalah yang disebabkan oleh datangnya Mulyono menjadi seorang presiden yang pada kala itu dia meminta untuk menjadi 3 periode, tetapi masyarakat tidak mengingini ataupun tidak setuju akan hal itu. Teman-teman, kita tahu saat ini ya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Prabowo tentunya ini menunjukkan perbedaan antara kepemimpinannya bersama dengan kepemimpinan Jokowi. Sangat malu dong, sangat malu. Jokowi yang sudah berprestasi saat itu tidak bisa berbuat apa-apa di mata masyarakat. Sekarang Prabowo menunjukkan kisah nyata bagaimana perubahan itu terjadi secara drastis, bahkan sekejap mata itu akan terjadi dan masyarakat pun melihatnya. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.